Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 8 September 2023, Pesta Kelahiran Santa Perawan Maria. Saudaraku, mari kita awali pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan kita juga mau memberi senyuman kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria, Bunda Yesus dan Bunda kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuatan Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4a dan Injil Matius 1 ayat 1 sampai 16 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 23. Saudaraku yang terkasih, bagi kita semua saudara pasti mengenal akan ungkapan peribahasa, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ungkapan ini saudaraku yang terkasih mau menunjukkan kepada kita semua untuk wajib menghormati dan berbakti pada ibu kita. Kenapa? Karena pengorbanan seorang ibu yang mau menahan penderitaan saat mengandung kita selama 9 bulan 10 hari hingga saatnya melahirkan. Rasa sayang ibu pada kita tidak terhenti hanya pada saat ia melahirkan kita, saudara. Ia juga berjuang setengah mati untuk membesarkan kita. Ketika kita masih kecil, ibu kita bersusah payah bangun pagi-pagi memasakkan nasi bagi kita dan mengantar kita ke sekolah dan sebagainya. Dengan melihat perjuangan seorang ibu yang besar dan kasihnya tak terhingga, saudara, apakah kita sungguh-sungguh menghormati dan berbakti kepada ibu kita? Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, Bunda Yesus. Maria terpilih sebagai Bunda Tuhan sejak di rahim ibunya Anna, saudara. Maria dipilih, dirawat dan dijaga kekudusannya oleh Allah sendiri untuk menjadi Bunda Tuhan. Pesta yang dirayakan hari ini menunjukkan betapa gereja mengasihi dan menghormati Maria sebagai wanita yang mempunyai peranan besar di dalam karya keselamatan. Bunda Maria sudah mempertaruhkan hidupnya untuk melahirkan Yesus Tuhan kita. Ia tidak malu dan tidak takut untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus meskipun saudara, waktu itu umurnya masih sangat muda. Ia menemani Yesus mulai dari kandang hina di Bethlehem sampai di kaki salib di Golgota, saudara. Maria mau menerima menjadi Bunda Tuhan saat mendapat kabar dari malaikat Gabriel, bukan karena maunya, saudara. Bisa saja waktu itu Bunda Maria tidak mau melahirkan Yesus. Boleh jadi ceritanya akan berbeda dari apa yang kita ketahui selama ini. Atau boleh jadi juga kita tidak merayakan Natal sebagaimana yang selama ini kita rayakan. Kita merayakan Natal karena Bunda Maria bersedia melahirkan Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa Maria mau menerima? Bukankah dia tahu resikonya, saudara? Ini semua karena kerendahan hati dari Maria. Dan kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Dengan diterimanya Maria ini, saudara, untuk melahirkan Yesus, maka pintu keselamatan terbuka bagi kita, bagi dunia. Kegelapan mulai diterangi oleh cahaya terang itu, saudara. Kita pun diselamatkan, kita dipulihkan dan disembuhkan. Apa yang bisa kita berikan kepada Bunda Maria atas jasanya itu, saudara? Yang mau menanggung segala resiko, bahkan mengikuti jalan salib anaknya sendiri, saudara, hingga di Golgota dan menyaksikan anaknya wafat di atas kayu salib. Tidak bisa tidak, kita harus memberikan penghormatan kepada Bunda Maria. Ya,
Sebagai orang Kristen kita memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Bunda Maria karena Bunda Maria sudah bersedia menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Salah satu bentuk dari penghormatan kita adalah dengan merayakan pesta kelahirannya. Saat kita mengingat kelahiran Maria ke dunia pada hari ini, kita harus merenungkan kedatangan mercusuar harapan ini ke dunia bagi kita. Ketika Maria datang ke dunia, itu adalah pertama kalinya sejak awal waktu itu bahwa seorang manusia berjalan di dunia ini bebas dan tidak terikat oleh belenggu dosa dan kematian. Karena sejak Adam dan Hawa pertama kali tidak menaati Allah dan berdosa terhadapnya, dosa telah mengikat kita semua umat manusia. Tetapi dosa tidak menguasai atau mempengaruhi Maria, saudara. Karena Maria tidak berdosa dan tetap bebas dari dosa sepanjang hidupnya. Maria menjalani kehidupan yang patut diteladani, dipenuhi dengan cinta dan iman kepada Tuhan. Sebagai bukti bagaimana dia mencintai putranya sendiri, sabda ilahi yang berinkarnasi. Kasih Maria kepada Allah begitu sempurna, saudara. Sebagaimana ditunjukkan oleh kasih keibuan yang sempurna yang telah ia tunjukkan kepada putranya dan ketaatannya kepada kehendak Bapa dan berdiamnya Roh Kudus di dalam dirinya. Sehingga setan dan kekuatan jahat tidak memegang apapun atas dirinya. Nah, apa yang mau kita petik pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria, Bunda Yesus hari ini? Sikap Maria yang penuh kerendahan hati, saudara, selalu hidup dalam kekudusan dan dengan tegas mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maka kita yang telah diserahkan oleh Yesus sebagai anaknya Maria, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasih di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Maka kita pun di dalam asuhan Bunda Maria secara rohani, saudara, selayaknya lah juga kita memiliki karakter-karakter yang ada pada ibu rohani kita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saudara, yang dapat kita sampaikan, selalu siap katakan yes untuk Tuhan. Walau dalam kesulitan menghadapi kehidupan yang begitu banyak tantangan dan himpitan serta tekanan, kita tetap berjalan maju dalam semangat api Roh Kudus tanpa memikirkan diri kita, karena Yesus beserta kita. Apapun yang harus kita hadapi, tetap maju. Yang kedua, saudara, selalu percaya sepenuhnya pada rencana Tuhan. Bisa saja menolak menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Namun saudaraku yang terkasih, Maria percaya sepenuhnya akan rencana Tuhan. Maka kita pun mau siap dapat mengatakan dengan penuh percaya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Walau dalam ketakutan seperti Maria, saudara, kita harus percaya penuh iman akan rencana Tuhan dan penyelenggaraan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan buah dari kepercayaan itulah yang membawa suatu pengharapan besar yang nyata akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, selalu rendah hati dan punya rasa cinta kepada sesama. Kita harus memiliki kerendahan hati dan rasa cinta terhadap sesama seperti halnya Maria yang mau merendahkan hati untuk berkunjung ke rumah saudaranya Elizabeth yang jaraknya cukup jauh. Dari pengakuan Elizabeth lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lukas 1 ayat 42 sampai 43.
Ini sudah cukup bagi kita saudara untuk tahu bahwa sosok Maria adalah sosok yang istimewa di hadapan Allah. Bisa saja keistimewaan ini saudara dijadikan Maria untuk meninggikan dirinya dan tak mau mengunjungi Elizabeth karena ia merasa seharusnya Elizabeth yang mengunjunginya. Tapi itu bukan sikap seorang Maria, saudara. Dan yang keempat, saudara, selalu tabah. Salah satu sikap Bunda Maria yang paling menyentuh adalah ketabahannya. Sebagai umat, mungkin kita tak akan sanggup jika berada di posisi Bunda Maria kala itu. Maria selalu tabah karena ia tahu Allah selalu menemaninya dalam setiap tapak perjalanan sulit yang ditempuhnya. Termasuk perjalanan paling menyedihkan yang menuntun putranya ke kayu salib. Yang kelima, saudara, selalu bersyukur. Terkadang kita selalu mengeluh-mengeluh dengan keadaan hidup kita yang sulit dan lupa bersyukur. Jika dibandingkan dengan Bunda Maria, hidupnya jauh lebih sulit, saudara. Maria bahkan harus tertati-tati menahan perih ketika melihat putranya yang tak bersalah harus mati tergantung di kayu salib. Bersyukur berarti kita mau menyenangkan hati Bapa. Yang keenam, saudara, tanpa pamrih. Kita melihat Maria walau dalam keadaan hamil dengan tanpa pamrih jauh-jauh mau mengunjungi Elizabeth yang juga sedang hamil di usia lanjut. Sikap tanpa pamrih juga dapat dilihat bagaimana Maria mau mendampingi putranya hingga di Golgota. Sebagai ibu, setiap sakit yang dialami putranya meninggalkan luka hati. Namun tekad Bunda Maria tetap bulat. Ia tak pernah ingin meninggalkan Yesus. Ia mengesampingkan suasana kalut di hatinya dan memilih untuk menghibur Yesus seperti yang kita temui dalam perhentian jalan salib yang keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, saudara, Yesus yaitu sangat mencintai Yesus. Tak ada seorang pun di dunia ini yang mencintai Yesus lebih besar dari ibunya. Cinta Maria sudah sejak Yesus masih di dalam kandungannya. Melalui perenungan hari ini, saudaraku, di dalam perayaan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, kita diingatkan bahwa Maria telah terpilih oleh Bapa untuk menjadi Bunda Tuhan. Dan Tuhan sendiri, Yesus Kristus, telah menunjukkan kita sebagai anaknya, anak rohani. Maka selanyalah kita menghormati kepada Maria dan dapat memiliki sikap dan karakter seperti Maria Bunda Yesus yang penuh kerendahan hati, cinta sesama tanpa menyerah menghadapi kesulitan, tapi tetap bersama Kristus menjalani kehidupan ini. Menyerahkan seutuhnya kehidupan di dalam penyelenggaraan kasih Yesus putranya. Hidup selalu tabah percaya pada Yesus, selalu bersyukur dan tanpa pamrih melakukan pelayanan kasih. Dan tentunya saudara, kita harus selalu dan selalu mencintai Yesus dengan penuh setia dan taat, mau mengikuti serta melakukan apa yang dikatakan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.